Iya, betul, Sensei. Oke, kalau untuk pembahasan tata bahasanya berarti udah ya, pola kalimat dan sebagainya. Yang, duh, kok error ya ini? Bentar ya. Untuk yang, bentar ya. Ini kayaknya sebentar. Kameranya yang lagi error apa gimana ya? Minasang buat sementara saya off cam dulu ya. Ini saya kameranya lagi nggak benar. Nah, untuk yang ini kira-kira kemarin udah belum ya? Minasang belajar tentang pola bahasanya. Kalau misalkan udah berarti kita lanjut aja yang PDF yang tadi. Udah belum? Ini kelihatan kan ya ininya? Iya, kelihatan, Sensei. Ini kayak udah belum? Udah dijelaskan belum kemarin? Kalau Gimana Minasang? kalau nggak salah ini sudah, cuman mungkin kalau mau di review ulang boleh lagi, Sensei. Oh boleh. Oke. Begitu review lagi ya mungkin Minasang. Kalau ada yang mungkin kemarin masih bingung ditanyakan boleh ya jadinya. Oke, yang pertama pola tata bahasa yang di bab 4 ini ya. Ini apa ya, pola kalimat yang bakal digunakan di bab ini. Yang pertama itu ada tentang waktu ya, jam. Kayak misalkan mau menyebutkan misalkan jam 7, jam 8, jam setengah 9, dan sebagainya pakai pola kalimat yang ini. Ini ada ini ya, Ima, nani-nani ji, nani-nani pung atau fung es. Ya, ini pola kalimatnya. Nah, untuk di ini, apa penggunaan ini ya, pung atau fung ini, bedakan ya, ada pung, ada fung. Mungkin Minasang mau gak mau harus ngapalin. Jadi untuk yang dibacanya fung itu yang depannya 2, 5, 7, sama 9. Kalau buat yang dibacanya pakai pung itu ada 1, 3, 4, 6, 8, sama 10. Terus juga untuk yang pung ini apa ya? Dibacanya beda. Jadi kayak misalkan 1 menit gitu. Jadi bukan icipung tapi jadi ipung ya. Ini ada contohnya. Jadi Minasang mungkin masih ingat pelajaran hiragana yang double ini ya, yang double konsonan, yang itu yang pakai kecil, jadinya ipung. Ini i itu kecil terus belakangnya tambah pun aja gitu. Jadi ipung gitu. Terus ini ada kayak roku juga. Jadi bukan roku pung tapi jadi ropung gitu ya. Untuk ini yang 8 menit hapung sama jupung gitu. Jadi Minasang mau harus dihafalin. Terus kalau misalkan mau nanyain ininya waktunya kayak misalkan jam berapa atau misalkan menit berapa gitu. Jadinya pakai nan depannya terus ditambahin ji ya. Jadi ji itu kayak buat pukulnya kayak misalkan jam 7 gitu, pukul 7 itu ji ya. Kalau pung itu dibuat menitnya. Jadi kalau misalkan jam berapa nanti atau terus kalau menit berapa nanpung gitu ya. Nah, nan ini tuh dari nani ya sebenarnya. Ini mungkin Minasang bisa lihat di sini kanjinya. Bisa dulu. Nah ya, ini kanjinya itu sebenarnya ini kanji nani. Tapi kalau biasanya kalau misalkan dibarengin sama kosakata yang lain kayak misalkan menanyakan waktu ini jadinya nanji gitu. Jadi bukan nani ji gitu. Mungkin ini Minasang ada yang mau baca dulu nggak ininya nih contoh kalimatnya atau reibungnya? Ada yang mau baca nggak?
buat latihan juga ini. Boleh nyoba saya? Boleh, boleh. Ima nanji desu ka? Ya. Terus yang bawahnya sekalian aja. 7 tuh aku lupa. Ingat. Nana. Oke. Nanaji. Oke. Jupung des. Ya. Oke. Oke, udah bagus ya sekarang. Tapi mungkin koreksi dikit. Kalau kan 7 ini ada 2 penyebutannya ya. Ada Nana sama Sici. Jadi kalau misalkan untuk penyebutan jam, itu jadinya pakainya yang Sici. Gitu ya. Kalau Nana untuk penyebutan angka biasa. Tapi biasanya kalau buat jam ini pakainya yang Sici. Tapi udah bagus sekarang ya. Jadi, imanan desu ka? Jam berapa sekarang? Ini jawabannya Cici jupuk des. Gitu ya. Pukul 7 lewat 10 menit. Nah, ini untuk pola kalimat tentang menyatakan waktu gitu ya. Oke, kita mungkin udah sampai sini. Lanjut lagi, sebelum lanjut ada yang mau ditanyain nggak? Kalau cukup kita lanjut ya. Yang pola kalimat yang kedua ini ada kata kerja mas, maseng, masta, sama maseng desta. Nah, kata kerja mas sebagai predikat ya, terus menyatakan sikap halus terhadap lawan bicara. Jadi kalau mas itu kayak semacam bentuk formal kalau kita ngobrol gitu ya. Ada bentuk yang non formal juga, bentuk biasa gitu. Kalau misalnya kita sama temen, itu bentuk biasa, atau biasanya disebut bentuk kamus, karena pengucapannya itu apa namanya teh biasanya u gitu ya, pakai vokal u belakangnya, kayak misalkan si mas jadi suruh gitu, itu yang non formalnya yang suruh tuh, mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut ya, itu untuk contoh aja. Oke, mungkin ini jadi mas ini kayak digunakannya untuk menjelaskan pada apa ya, biasanya sebelum melakukan kegiatan gitu, atau kayak peristiwa yang akan terjadi di masa depan kan ya di sininya. Jadi kayak misalkan okimas, nah yang bukan lampau kan ini, okimas berarti itu tuh kalian setelah misalkan saya mau tidur gitu, saya mau tidur sekarang, ima wa ini okimas bangun ya, misalkan saya mau bangun gitu, misalkan ima okimas gitu, sekarang bangun, berarti itu mau bangun gitu kalian tuh, misalkan lagi tiduran gitu, tapi kalian belum bangun, kalian masih tiduran, terus kalian bilang ima, tashi wa ima okimasu, saya mau bangun sekarang gitu. Nah, setelah kalian berkata okimasu gitu, mau bangun, setelah itu baru kalian lakukan kegiatannya kayak gitu. Kalau misalkan ini yang waktu lampau okimasta gitu. Okimasta berarti ini kayak misalkan kalian ngomong kayak gini tuh, berarti kalian setelah kalian bangun gitu. Misal kalian tiduran terus bangun okimasta. Nah, itu yang namanya baru pakai yang waktu lampau. Okimasta. Terus kalau misalkan yang okimaseng itu negatif ya. Jadi okimaseng ya berarti tidak bangun. Yang untuk yang ini okimaseng desta yang bentuk lampaunya. Jadi tidak bangun gitu. Oke, mungkin untuk contoh kalimatnya. Aduh, bentar. Ada yang mau ini? Coba yang nomor 3 yang ini.
Yang mau baca gak? Kalau gak ada mungkin saya tunjuk ya. Kaisang boleh? Enggak, yang nomor 3. Yang nomor 3 ya. Ya. Mayasa Rokujini Okimas. Ya, betul. Oke, udah bagus Kaisang ya. Jadi ini contohnya Mayasa Rokujini Okimas. Setiap pagi saya bangun pukul 6 gitu ya. Jadi untuk penggunaannya bentuk non lampau, yang positif non lampau itu bisa kayak menyatakan kegiatan sehari-hari gitu, kayak Mayasa setiap pagi kan. Terus untuk contoh selanjutnya aja ya, kayak Asta Rokujini Okimas, besok bangun jam 6 gitu. Itu berarti kan belum kejadian kan ya, misalkan belum kejadian karena itu peristiwanya besok hari. Jadi masih pakai yang non lampau. Tapi kalau misalkan yang nomor 5, Kesa Rokujini Okimasta. Tadi pagi bangun jam 6. Nah, kayak misalkan sekarang nih udah malam ya, udah jam 7:30 gitu. Kita bilangnya tadi pagi jam 6, berarti kan udah terjadi ya itu kejadiannya. Makanya pakainya yang Okimasta. Kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya itu untuk yang waktu lampau, positif non lampau, positif negatif non lampau, sama positif negatif lampau gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takutnya ini penjelasannya terlalu kecepatan atau belum ketangkap sama Minasang. Kalau misalkan udah cukup, lanjut ya. Langsung ini buat kalau menanyakan ya, kalau kalimat tanya, itu kalimatnya, pola kalimatnya nggak usah diubah, tinggal di belakangnya ditambahin kata. Terus juga untuk buat jawabannya itu, kalau misalkan ya contohnya, ada yang mau yang baca lagi? Ini yang nomor 6. Coba Sekarsang, boleh dibaca yang nomor 6. Kino, 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 kino tuh P ya ini ya. Itu B. Kayaknya ini kurang kelihatan ya. Antara Itu B. kino, beng, kyo, Hai. kyo si masta, mastaka. Oke. Ya. Oke. Hai. Itu ya. Makasih Sekarsang. Ya. Udah bagus. Oke, jadi kino bengkyo shimashita ka? Itu kita menanyakan ya. Terus dijawabnya hai bengkyo shimashita. Jadi dijawabnya bukan hai, misalkan so desu, hai aja gitu. Biasanya ditambahin lagi sama pola kalimat yang dipakai, yang ditanyakan itu. Misalkan benkyo shimashita ka? Hai, benkyo shimashita ka? Hai, benkyo shimashita. Terus kalau misalkannya enggak gitu, jawabannya negatif, bukan pakai chigaimasu ya. Kan chigaimasu itu artinya salah. Jadi misalkan kino benkyo shimashita ka? Iye, iye artinya tidak ya. Iye benkyo shimasen deshita. Ya, tidak belajar gitu. Jadi biasanya juga enggak cuman iye aja gitu dijawabnya. Biasanya ada diulangin lagi benkyo shimasen deshita. Jadi lebih ditekankan lagi kalau kemarin emang nggak belajar kayak gitu. Ya, ini untuk pola kalimat yang tadi di atas ya. Ini penggunaannya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini sama aja mungkin ya yang nomor 7 juga. Mai asa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi bangun jam berapa? Rakuji ni okimasu. Bangun jam 6 gitu ya. Kayak gitu.
Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan cukup, lanjut lagi ya. Kalau misalkan nanti saya ngejelasinnya kecepatan gitu, atau kalau misalkan ada yang terlewat, atau minasang kebingungan, boleh langsung, nggak apa-apa ya, nanti langsung interupsi aja, langsung nanya gitu. Selanjutnya ini ya, kalau kalimatnya kata benda waktu, ditambah ni, ditambah kata kerja. Jadi ini kata benda waktunya yang tadi ya, yang kalau kalimat sebelumnya yang jam itu ya, kayak rokuji dan sebagainya, ditambahin belakangnya kata kerja. Ini kalau misalkan kita menunjukkan waktu pas melakukan sesuatu, misalkan jam segini tuh aku habis ngapain gitu. Contohnya, ini ada yang bisa baca nih, ada yang mau baca? Aku mau coba Sensei. Boleh, silakan. Rokujihang ni okimasu. Hai. Oke, betul. Terima kasih ya. Oke, jadi tadi ya, udah disebutkan Rokujihang ni okimasu. Bangun jam 6:30 gitu ya. Nah, jadi ini 6:30, hang itu setengah ya, kalau misalkan hangnya aja nih artinya. Bisa juga minasang kayak misalkan Rokuji Sangjupun gitu, jadi jam 6:30. Tapi biasanya biar biar lebih bendri, biar lebih efektif gitu ya. Biasanya pakainya Rokuji hang gitu. Kalau mau yang misalkan jam 6:30 ya. Oke, jadi ini pakainya nih ya, jadi kayak misalkan bangun, oke mas bangun ya, bangun pada pukul 6:30. Jadi nih itu kayak mungkin diibaratkan artinya pada gitu ya. Jadi bangun pada pukul 6:30. Kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, selain untuk penggunaan di jam, bisa juga digunakan partikel nih ya, kita sebutnya nih ini partikel. Biasanya juga untuk tanggal. Kayak ini ya, contohnya Shigatsu Futsuka ni Nihon e kimashita. Datang ke Jepang pada tanggal 2 Juli yang lalu. Ini ya, yang lalu karena di sini tadi pakai kimashita ya, berarti udah datang ke Jepangnya. Kayak gitu. Nah, tapi untuk yang menunjukkan waktu ini nggak semuanya pakai ini ya. Nggak bisa semuanya pakai ini. Kayak misalnya ini ada contohnya ya, minasa mungkin bisa dibaca. Kayak misalkan kyo, asita, asate, dan sebagainya gitu ya. Ini kalau misalkan mau pakai ya kyo aja gitu, nggak usah pakai ini. Kayak gitu. Contohnya ini ya, kayak kino, benkyo shimashita, kemarin belajar. Jadi nggak kino ni benkyo shimashita, nggak itu, nggak usah dipakai ni ya. Kalau untuk ini juga contohnya yang kalau untuk Yobi, Asahiru, Bang, sama Yoru ini boleh pakai ini, boleh juga nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebebasnya minasang aja. Contohnya kayak ini juga. Nichiyobi ni narae ikimasu. Pada hari Minggu pergi ke Nara. Atau Nichiyobi narae ikimasu, kayak gitu juga bisa. Ya, itu untuk partikel nih ya. Jadi cuman dipakai yang untuk menerangkan waktu jam, tanggal, sama ini ya, yang ini tokubetsu no kotoba, kata-kata yang khusus gitu ya. Tapi boleh dipakai, boleh enggak. Kita lanjut ya, kalau misalkan minasang nggak ada yang nanya. Kalau misalkan yang mau ditanyakan, langsung tanya aja gitu ya. Langsung on mic aja. Saya boleh. Oh ya, boleh. Sorry. Jadi yang partikel ini
bisa disimpulkan kalau penggunaan ini kalau misalkan di kalimatnya itu ada tulisan, misalnya ada huruf angkanya gitu nggak? Karena kan tadi kalau saya perhatikan kan yang tidak diberikan partikel ini itu yang, nah ini kan kira-kira Ya, tidak ada kalimat angkanya kayak gitu. oke, oke, oke. Ya, jadi untuk yang pola kalimat ini ya hanya untuk yang ada angkanya gitu, kayak jam sama tanggal. Tapi nanti ada di bab selanjutnya gitu ada nih juga selain buat apa tentang yang yang menerangkan waktu ini bisa juga kayak misalkan eh, apa namanya tentang perpindahan ini tempat sama tentang kayak misalkan keberadaan gitu ya kayak misalkan nih contohnya aja ya mungkin ini sekilas saja kayak misalkan Nihong kimasta tapi bisa juga Nihong ni kimasta gitu. Itu mungkin nanti dijelasin selanjutnya pada bab yang ada materi tentang itu ya. Terus kayak misalkan eh di dalam kamar ada kucing gitu. Hea no naka ni neko ga eh ya kayak itu tadi Hea no naka ni neko ga imas gitu, kayak gitu. Nah, itu kan ada ni-nya juga kan. Jadi sebenarnya ni ini penggunaannya lebih luas tapi untuk yang bab ini gitu ini penggunaannya hanya untuk di jam sama waktu tanggal aja kayak gitu. Mungkin sampai sini bisa dimengerti nggak? Cukup gitu nggak? Oke, Sensei. Oke. Kalau udah nggak ada lagi yang nanya, lanjut lagi ya. Lanjut ke yang ini ya. Pola kalimat kata benda 1 ditambah kara, ditambah kata benda 2, ditambah made. Jadi kara made ini kayak menunjukkan awal sama sampai akhir gitu. Kayak misalkan dari jam 9 sampai jam 5 atau misalkan dari Bandung sampai Jakarta kayak gitu ya. Kara itu mungkin kayak kara dari terus made itu sampai gitu artinya. Mungkin bisa dilihat di contohnya ya. Ada yang mau baca nggak nih yang nomor 12? Itu aku tunjuk lagi ya. Mungkin bisa sekarang. 9 nih Kokono bukan ya? Apa? Q. Oh iya. Q. Oh, Kalau untuk jam ini sama ya kayak yang satu lagi. Kalau 9 kan Q ya. ya. Kalau Q, tapi kalau misalkan kita untuk menerangkan waktu ini dibacanya jadi ku. Q. Oh, Ku, oke. ya. Oke. Kujika. Kujikara. Kujikarago. Kuji, Kujigarago Jimade. Hai. Beng. Benkyo. Hai. Benkyo Shimasu. Hai. Tuh, sekarang. Oke, terima kasih ya. Jadi ya, benar ya, kujikara, kujimane, mas. Jadi, belajar dari jam 9 sampai dengan jam 5 gitu. Jadi, kayak menerangkan waktu dari jam segini sampai jam segini. Selain waktu juga bisa kayak perpindahan ini ya, kita tempat gitu. Kayak misalkan Osaka Kara, Tokyo Made, Sanjikang, Kakarimas. Menghabiskan waktu selama 3 jam dari Osaka sampai Tokyo. Jadi Kakarimas itu kayak ya ini menghabiskan waktu gitu, habisin waktu selama 3 jam gitu. Maka kayak makan waktu selama 3 jam. Itu Kakarimas artinya. Untuk ininya ya yang selain jam juga ini bisa Osaka Kara Tokyo Made atau bisa juga selain itu kayak misalkan Gakko Kara Iemade dari sekolah sampai rumah kayak gitu juga bisa. Itu untuk penggunaannya.
Nah, selanjutnya karamade ini nggak selalu sepasang ya. Bisa dipakai sendiri-sendiri. Ini contohnya boleh dibaca mungkin Feisang yang nomor 14. Kujikara hatara kimas. Hai, betul. Oke, betul ya. Oke, terima kasih Feisang. Tadi ya, benar. Fujikara hatarakimasu. Jadi kerja dari jam 9 gitu. Jadi made nggak sampai apa? Madenya nggak disebutin juga nggak apa-apa. Bisa berdiri sendiri. Fujikara hatarakimasu. Gitu. Terus ini ya, kayak misalkan untuk menentukan waktu atau tanggal mulai dan selesainya kata benda yang diangkat dapat digunakan dengan des. Jadi belakangnya nggak harus apa kata kerja kayak misalkan kayak yang nomor 12 ini ya, kujikara gujimade benkasimasu. Bisa juga yang ini ya, ginko wa kujikara sanji made des. Gitu. Cuman tinggal dibubuhin des aja gitu di belakangnya. Jadi bank dibuka dari jam 9 sampai jam 3. Tuh. Terus yang nomor 16 juga nih, hiru yasumi wa juniji kara des gitu. Jadi istirahat siang dari jam 12. Kalau misalkan ini kayak karamadenya kalau misalkan ada di belakang kalimat ya. Untuk penutupannya jadi tinggal pakai des aja di belakangnya. Kayak gitu. Ini untuk pola kalimat kara sama made. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang masih bingung? Atau udah cukup? Kalau udah cukup, lanjut ya berarti. Ini untuk menyambungkan kata ya, kata benda 1 ditambah to, kata benda 2. Ini kayak penggunaan dan gitu ya. Penggunaan dan kata benda sama kata benda. Mungkin bisa ini baca Sekarsang. Ginko ni yosu. Bentar. Ginko no yosu apa ini? Ini mi ya, Yasumi. Oh, ya. Yasumi wa Hai. doyobito kochiyo. Ini ni ya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Memang mirip-mirip. Nichiyo Hai. des. Ya, betul ya. Oke, terima kasih Karsang. Jadi tadi ya udah benar ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Hari libur bank itu hari Sabtu sama dan hari Minggu gitu. Nichiyobi to doyobi to nichiyobi desu. Jadi kayak misalkan minasang kalau mau pakai dan gitu ya, bisa pakai pola kalimat ini. Misalkan saya dan teman gitu pergi ke sekolah misalkan watashi to tomodachi wa gakko e ikimasu gitu. Kayak gitu itu bisa dipakai juga. Ya untuk penggunaan to. Nah, untuk ini kan ini to-nya menyambung kata benda kan ya. Kata benda sama kata benda. Nanti tuh ada lagi kayak misalkan kata sifat
sama kata benda. Nah, itu beda lagi, bukan pakai to. Nanti itu di pembahasan bab selanjutnya, gitu ya. Ini untuk yang sekarang mah pakainya yang to dulu untuk kata benda. Oke. Ini kita lanjut untuk kata bantu nek ya, ini nek. Biasanya di akhir kalimat, biasanya kita kayak pakai ini tuh kayak untuk menyetujui apa yang dikatakan lawan bicara, terus kayak mengharapkan persetujuan juga, kayak terus untuk menekankan apa yang dikatakan gitu ya. Mungkin bisa bantu untuk nomor 18 dibaca Faisang. Mainichi Juji. Iya ya. Ya, betul. Jujimade itu Benkyou shimasu. Tuh. Boleh sekalian sama yang bawahnya. Taihen desu ne. Ya, oke. Terima kasih, Sang. Tadi dari ya, Mainichi Jujimade Benkyou shimasu. Ini tuh kayak kita ngasih tahu nih apa kayak aku belajar dari setiap hari belajar sampai jam 10, terus sama lawan bicara dijawab Taihen desu ne. Oh, berat ya. Itu. Biasanya mungkin ne itu bisa artinya bisa dipadankan dengan kata ya. Oh, berat ya. Kayak misalkan eh kirai desu ne gitu kan. Kirai cantik ya gitu. Kayak untuk apa ya, lebih menekankan lagi, terus kayak lebih mengharapkan persetujuan gitu dari lawan. Kalau misalkan itu cantik ya, itu pasti cantik gitu. Tapi sama kita tetap ditanya cantik ya, iya gitu. Misalkan kata lawan bicaranya kayak gitu lagi semacam. Terus ini untuk yang contoh selanjutnya, Yamada sang no den wa bango wa ni hachinana ichi no rokuhachi ichi sang desu gitu. Terus ini kayak diulangi lagi sama si lawan bicaranya. Kayak hachinana ichi no rokuhachi ichi sang desu ne. Ini 8716813 ya. Kayak gitu. Jadi kayak semacam buat mengulang kembali, menegaskan kembali untuk kata bantu nek ini gitu. Ini udah ya? Iya, udah. Ini untuk pola kalimat bapaknya. Sampai sini sebelum lanjut masih ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, Sensei. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sama yang PDF yang satu ini. Oke, ini untuk pun kayaknya ini mau ini lagi aja, review lagi aja, pasti udah ya kemarin tuh. Oke, mungkin ini ya kita nya. Mungkin saya minta tolong bacain lagi sama sekalian artiin ya, biar minasang semakin ingat gitu. Untuk nomor 1, boleh Sekarsang. Ima nangi desu ka? Nijiju pung desu. Terus itu apa? Ni dulu. Oh, itu new. New, berarti oh ya. New Yorku wa New Yorku wa imanang ji desu ka? Terus itu goseng kalau nol apa ya? Oh, kalau 0 0.
Kalau di Jepang tetap 0. Oleh. Goseng, zeroji, jupung, des. Hai. Nah, kira-kira Sekarsang bisa ini enggak sekalian mengartikan secara tangkapnya Sekarsang aja. Ini artinya apa? Eh di di jam misalnya jam berapa sekarang gitu kan. Ya, betul. Sekarang tuh jam ya. Ini jam Iya, 2:10 atau gimana ya? iya betul. Jam Ya, 2:10. ya betul. Terus kalau yang di New York jam berapa gitu kan. Ya. Goseng itu berarti kalau nggak salah 5 ya. Hmm. Jam 5 lewat Uh, 10 menit. Bukan Gozeng ya? itu bukan 5. Mungkin Go nyangka dari Go ya. Oh, Goseng tuh Oke. sebentar. Ya. 5. Gozeng itu ini pagi hari. Oh, IM. oke. Oh iya iya. Jadi mungkin penjelasan dikit ya. Jadi di Jepang itu ada Gozeng sama Gogo. Jadi kalau Gozeng buat IM, kalau Gogo buat PM gitu ya. Buat pagi hari, Gogonya buat yang siang ke malamnya. Iya. Eh, kalau yang berarti yang keduanya ini yang di New York itu jam berapa? Nah, berarti jam 5. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Mm. Oke, maaf ya Minasan, tadi ada urusan dulu. Tadi sampai mana? Yang nomor 1. Oh, yang ini ya, Gozeng. Mm. Boleh langsung artinya aja. Eh, di New York itu pukul berapa gitu kan? Hmm, Eh, itu jam 5 5:10 pagi gitu kali ya maksudnya selesai. enggak, ini kurang. Jadi kan tadi Gozeng itu pagi ya. Kan Zero G Jepung itu berarti jam tengah malam kan. Tengah malam biasanya kan 00, berarti jam 12 malam lewat 10 gitu. Pada pagi hari kan jam 12 sudah masuk ke pagi ya. Yang tengah malam pagi itu masuknya udah ke Gozeng. Kayak gitu. Jadi mungkin Minasang masih bingung. Jadi kadang untuk tengah malam gitu. Yang jam 12 itu kadang orang Jepang tuh pakai 0 gitu. Jadinya bukan 12 tapi pakai 0 zero G. Soalnya biar gak bingung sama yang jam 12 yang jadinya pakai yang 0 gitu. Mungkin Minasang bisa diingat-ingat mulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih Sekarsang ya tadi udah bantu baca. Oke, ini selanjutnya boleh Faisang yang nomor 2. Yang nomor 2. Yasumi wa nan yobi desu ka? Ya, Doyobi to nichiyobi desu. ya betul. Boleh sekalian sama artinya? Libur hari apa? Hari Sabtu dan Minggu apa ya? Hari Sabtu dan Minggu. Iya, betul. Oke, jadi ini ya. Yasumi wa nanjobi desu ka? Liburnya apa? Hari Sabtu sama Minggu. Ya. Ini tadi partikel yang ya untuk pola kalimat yang pakai to gitu ya. Lanjut. Oke, nomor 3. Mungkin ini bisa ini buat yang ini gantian aja mungkin ya nanti setelah Faisang Sekar.
sekarsang, setelah sekarsang feisang, kayak gitu aja ya, jadi selang-seling. Berarti sekarang nomor 3 boleh sekarsang. Boleh. Eh, apuru apa nih? Apuru apuruging apurugingkyo wa Hai. apurugingkyo wa nangjikara nangjima de desu ka? Hai. Kyu kyujikara sangjima de desu. Hai. Oke, betul. Boleh langsung artinya? Aku eh bentar, saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Apuru Boleh yang mana yang bingungnya? yang apurugingkyo wa Yang mana? yang di awal. Yang apuru? Apuru ya. Saya Oh, wah apuru ya. gingko. Heeh. Sulit ya pengucapnya. Ini kayaknya ini deh. Gingko kan bank ya. Ini apuru tuh Oh, ya. kayaknya Apple gitu. Apple tapi versi bahasa Inggris yang diucapkan oleh orang Jepang gitu. Jadinya dibacanya bukan Apple, Apuru gitu. Jadinya ini mungkin kayak Bank Apple, ini kayak nama company-nya mungkin ya. Jadi kayak Bank Apple gitu. Oh, oh, Bang Apple, ya Bang Apple itu buka beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, Apa namanya? Dimulai bukanya dari jam 9 pagi, jam 9 sampai jam 3. oke. Betul ya. Oke, terima kasih Skarsang. Jadi udah bener ya ini tadi untuk bahasa Jepangnya sama artinya. Boleh lanjut langsung ke nomor 4, Faisang. Maipang nanji ni nemasu ka? 11 ji ni nemasu. Boleh langsung artinya. Kamu tidur setiap malam tidur jam berapa? Ya, Tidur jam 11. oke, betul ya. Oke, udah betul. Boleh lanjut. Sebentar ya, ada telepon dulu, maaf. Oke, mohon maaf ya tadi udah telepon dulu. Boleh lanjut lagi. Tadi udah bener ya nomor 4. Lanjut lagi nomor 5, Sepasang. Mainichi nangji kara nangji made benkyo shimashita. Hai. Asa
asa kyu jikara gogo sanji made benkyou mashita. Benkyo shimasu. Shimasu. Oh ya, maaf. Ya, Eh, bagus. Oke, lanjut artinya. eh, koreksi kalau salah ya Sensei. Ya, Kamu nggak apa-apa. kayak kamu belajar dari jam berapa? Setiap harinya kamu belajar dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, Ya. tuh. Eh, kayak saya belajar dari jam 9 ya. 9 kan gogo ini malam ya berarti ya, Sensei. Ya, sore berarti. Sore ya. Berarti dari jam 9 pagi Ya, betul. sampai jam 3 sore Ya, setiap harinya. ya, betul. Oke, betul ya, sekarang. Minasang, gak apa-apa mungkin apa namanya teh? Kalau misalkan masih bingung sama artinya, yang penting minasang kayak secara keseluruhan intinya poinnya paham gitu. Gak apa-apa kita masih bingung untuk artinya secara satu-satu, tapi yang penting minasang hafal aja gitu artinya secara keseluruhan. Yang penting proses buat belajarnya itu ada ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silakan Faisang ya. Ya. Doyobi hatara kimasu ka? Iye hatara kimasen. Nah, Kalau hatara langsung ini mati. artinya apa ya, Sensei? Oh ya, mungkin belum ini ya. Untuk hatara kimas ini artinya bekerja ya. Oh, hari Sabtu kamu bekerja? Tidak, hari Sabtu saya tidak bekerja. Oke, bagus. Terima kasih Faisang. Lanjut yang terakhir ya. Sekarsang, silakan. Kano benkyou shimashita ka? Iye, benkyou shimasen dashita. Deshita. Ya, ya betul. Apakah kemarin kamu belajar? Tidak, saya tidak belajar. Kemarin saya tidak belajar. Ya, oke. Eh, bagus ya, udah minasang mungkin udah paham gitu ya secara keseluruhan. Ini tadi penggunaan contoh-contoh raibung atau pola kalimat yang tadi digunakan gitu ya. Ada di sini semua. Jadi mungkin secara keseluruhan minasang udah hafal. Oke, kita lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada lanjut aja, oke. Kita lanjut ke ini ya. Kita ada kaiwa. Mungkin diputar dulu ya audionya. Bentar. Tunggu sebentar ya minasang, kayaknya ini agak error sebentar.
第4課、会話。そちらは何時までですか？ Tadi udah kedengeran belum ini? Untuk audionya. Kedengeran, Sensei? Silakan. Bentar ya. Ini sambil di play, mungkin bisa sambil dibaca juga. Ini ya, ada ininya, teksnya. 第4課、会話。そちらは何時までですか？すみません。アスカの電話番号は何番ですか？アスカですか？ 5275-2725 です。どうもありがとうございます。はい、アスカです。すみません。そちらは何時までですか？ 10時までです。休みは何曜日ですか？日曜日です。そうですか。どうも。Oke, tadi udah ya. Ininya, apa namanya? Audionya. Nah, dari mungkin secara keseluruhan ada yang tahu nggak ini tuh percakapannya mereka lagi ngobrolin apa sih? Secara poinnya aja gitu. Ada yang tahu nggak? Mungkin setangkep minasanya aja gitu. Kira-kira ini ngobrolin apa? Boleh, silakan. Rochira itu artinya apa ya, Oh. Sensei? Yang apa? Rochira. Yang mana? Rochirawa. Yang ini? Sochira. Iya. Oh, Sochira itu Oh, Sochira ya? Sochira ya. Sochira Ya, itu kayak Minasang udah belajar Koko Soko Asoko belum? Oh, udah. Oke. Ini tuh kayak semacam yang lebih formalnya lagi dari kata-kata tersebut gitu. Kan ada Koko Asoko Soko Asoko. Nah, Ya, yang formalnya itu ya. kayak Kochira, Sochira, Achira. Nah, itu Sochira tuh berarti formalnya dari Soko. Sochira tuh biasanya ini tuh berarti kan artinya Soko kan di sana. Ini jadi kayak Sochirawa. Nanti mande desu ka? Ini nanyain ke lawan bicara. Berarti Sochira tuh kayak kalau di sana gitu. Di sebelah sana itu jam berapa? Kayak gitu. Tapi ini yang bentuk formalnya karena kita nanya ke orang kan. Oke. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin tadi yang ditanyakan sebelumnya ini ada yang paham nggak mereka ngobrolin apa? Secara singkat aja nggak apa-apa. Atau setangkapnya kalian gitu. Oke, mungkin bisa lihat di sini ya. Ini ada dari ilustrasi ini. Tangkap nggak lagi ngobrolin apa kira-kira? Menanyakan di sana buka sampai jam berapa? Oke, itu salah satunya. Oke, selanjutnya lagi. Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan minasang masih bingung, langsung aja ya. Ini atau sebelumnya kotoba atau kosakata di sini ada yang minasang belum tahu nggak artinya? Atau sudah hafal semua? Kalau misalkan sudah hafal berarti langsung aja ya, kan ini Denwa Banggoanan Bang Des. Denwa Banggoa tuh nomor telepon ya. Misang nggak berapa gitu nomor teleponnya. Berarti ini nanyakan nomor telepon kan ya. Ini ada angka. Nomor teleponnya siapa sih? Nah, ini yang dikurung ini Asuka kan ya. Asuka. Nah, ini nama orang. Dan Kosumi masih Asuka no Denwa Banggo nomor teleponnya Asuka. Itu berapa? Itu baru dikasih tahu nomor telepon Asukanya. Langsung ini si Mira-nya ya. Nah, nelpon ke Asukanya
sama si Miranya langsung udah diangkat sama Asuka. Hai Asuka des. Langsung sama Miranya nanya gitu. Sumimasen, Sechirawa nanti mana desu ka? Chana itu kan di sini nggak ada ya, nggak ada di kayak dibuka apanya gitu nanya kenapa tiba-tiba nanya nanji made gitu apanya. Tapi sebenarnya dari ini aja udah kelihatan itu menanyakan kayak sampai jam berapa sih bukannya kayak gitu. Gitu. Nanji made desu ka? Itu jiji made desu. Berarti nanyain waktu. Terus yang selanjutnya yang terakhir ini yasumi wa nanyobi desu ka? Yasumi hari libur kan kah? Hari apa gitu liburnya? Des, hari Minggu. Berarti ini menanyakan hari gitu, hari libur gitu. Berarti tadi ada 3 ya, kita bisa disimpulkan dari percakapan ini, nanyain nomor telepon, terus jam, tadi bener ya kata Kaisang, sama terakhir nanyain hari liburnya, kayak gitu. Oke. Ini untuk percakapan atau kaiwa yang di bab ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya untuk yang ada di sini? Kalau misalkan nggak ada, Bu, kita lanjut ya berarti. Oke, kita lanjut ke ini ya. Mungkin untuk yang ini sebenarnya ini pola kalimat sih sama kayak yang ada di PDF selanjutnya, PDF selanjutnya sebelumnya. Yang kayak ini menerangkan waktu ya, kayak misalkan jam gitu. Ima nongji gofun desu gitu. Ini kujihang desu, nanji desu ka, untuk nanyain waktu jam. Ini untuk nanyain waktu hari. Kayak yasumi wa shiyobi desu. Liburnya shiyobi. Hari, ada yang tahu shiyobi hari apa? Ada yang tahu nggak binasang shiyobi hari apa? Sekalian mengingat hari ya. Oke, shiyobi itu hari Rabu ya, binasang. Sebenarnya shiyobi desu, hari Rabu. Terus ini untuk contoh yang lainnya juga ada doyobi to shiyobi desu, hari Sabtu dan Minggu. Terus ini untuk harinya nanyobi desu ka, hari apa liburnya gitu. Nah ini kayak ini kalau kalimat yang ke arah sampai madedes ya. Ini untuk contohnya ada hiru yasumi wa juniji kara ichiji madedes. Terus misalkan untuk kalau nanya hiru yasumi wa nanji kara nanji madedes, dari jam berapa sampai jam berapa. Ini lanjut lagi. Watashi wa mai asa rokuji ni okimasu ya. Ini juga tadi ada di pola kalimat contoh sebelumnya. Saya setiap hari bangun jam 6. Tuh, terus kalau nanya anak tawa misalkan mai asa atau mai bang juga bisa. Ini jadi bisa pakai apa aja ya minasang. Kalau misalkan nanya mai asa kan setiap pagi, misalkan mai bang setiap malam kayak gitu. Nanji nih okimasu ka, jam berapa bangunnya gitu. Atau misalkan nanji nih nemasu ka, jam berapa tidurnya. Untuk nomor 5, watashi wa 9 kara 5 made hatarakimasu. Tadi hatarakimasu tuh ini ya kerja. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Ini untuk yang contoh penggunaan benkyos lampau sama non lampau ya. Kayak misalkan watashi wa mainichi benkyou shimasu, watashi wa kino benkyou shimashita.
Nah, ini untuk contohnya ya. Kayak misalkan nemas tidur, yasumimas itu istirahat gitu ya. Yasumimas istirahat. Terus atarakimas kerja. Untuk perubahan kosakatanya, kata kerjanya kayak nemas, untuk ini nemaseng, nemasta, nemaseng, desta. Gitu ya, tadi udah dipelajari sebelumnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu gak? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke ini, ke bab Tenshubi. Tenshu itu latihan ya, latihan. Ini jadi kita lihat dari jamnya, terus sebutin gitu dalam bahasa Jepangnya. Misalkan nih contohnya ya, yang Rei, contoh, ini jam 3 kan ya, jadinya Sanji des gitu. Sebutin angkanya kayak gini aja, Sanji des. Oke, ada yang mau nyoba yang nomor 1 nggak? Nih, jam berapa ini kalau di bahasa Jepang? Oke, langsung mungkin aku tunjuk aja ya. Feisang boleh? Kalau 7 itu Nana atau Kalau 7 untuk jam itu shichi ya, jadinya dibacanya. iya jadi Ya, shichi. Kalau untuk khusus buat penyebutan jam. Boleh ini jadinya berapa? Jam berapa? si Ciji. Tadi tuh setengah apa ya sampai? Hang. Kalau setengah, ya betul, betul. Si Ciji Hang des. Iya, betul. Shichi jihang des ya. Tengah 8. Oke. Oke, udah bagus, Feisang. Untuk nomor 2 lagi, ini ada yang mau nyoba? Atau langsung tunjuk aja kali ya. Boleh, Sekarsang. Ichi, Ichiji, berarti Ya, itu 15 tuh Goju ya? ya betul. Jugo. Juga, oh ya. Ichi, Ichiji, Goju, Pung, Jugo Fung. Jugo Pung, Des. Iya, betul. Oke. Oke. Lanjut ya. Tadi benar ya, Ichiji Jugo Fung. Jam 1 lewat 15 menit. Lanjut ya. Mungkin seling aja ya. Boleh Feisang lagi. Oke. Niji Yongjugo Pung Iya, des. iya betul. Oke, Niji yang juga Fung Des. Jam 2 lewat 45. Oke, boleh. Nomor 4 langsung ke Sekarsang lagi. Jam 10 berarti. Juji 20 tuh berarti Juni Niju. Niju Juji Niju Pung Des. Ya, hai. Tuh, oke. Berarti udah betul ya, udah betul semua tadi yang nomor 1, 2, 3, 4. Minasang berarti udah paham ya penyebutan untuk jam sampai ke menitnya. Gitu ya. Oke, karena udah hafal mungkin kita lanjut lagi ya. Ini sama penyebutan jam, cuman ini ada kayak pola ada kalimatnya. Contohnya misalkan ini Tokyo kan ya. Tokyo wa ima nanji desu ka?
Berarti ini nanyain sekarang di Tokyo jam berapa gitu. Berarti nanti kalimat ini dipakai. Nah, habis ditanya langsung jawabannya gogo rokuji desu. Gitu ya. Tadi kan Tokyo ini jam 6 sore kan ya. Berarti pakainya gogo. Jadi gogo rokuji desu. Boleh yang nomor 1 yang ini. Silakan Faisal. Nomor 1. Itu packing ya, Sensei? Iya, betul, packing. Packing wa Hai. ima nanji desu ka? Hai. Gogo goji desu. Hai, betul ya. Jam jadi packing sekarang jam berapa? Sore jam 5 sore gitu ya. Bisa dilihat ini kan ya soalnya jam 17 berarti sore. Benar tadi pakainya gogo. Oke, boleh lanjut ke nomor 2. Sekarsang silakan. Bangkoku ya dia. Iya, betul. Bangkok. Bangkoku wa ima nanji desu ka? Bangkoku ini. Gogo yonji desu. Hai. Oke. Oh, udah betul. Sekarang. Mungkin agak sedikit koreksi ya. Mungkin sama kayak angka berapa? Angka 7, angka 4 juga kalau misalkan dalam penyebutan ya. Kalau buat jam, kan tadi kalau Nana jadinya si Ciji ya. Tapi kalau buat angka 4 itu memang untuk penyebutan sendirinya Yong. Tapi kalau misalkan jam jadinya Yoji. Yoji. Jadi eng-nya enggak dibawa gitu. Ya, tapi tadi udah benar kok sekarang. Boleh lanjut lagi ke nomor 3. Silakan, Faisal. Itu rongdong. Ya, betul. Rongdong wa ima nanji desu ka? Hai. Kalau pagi itu berarti nggak usah pakai gogo ya, Sensei? Pakai, tapi kalau buat pagi itu jadinya gozen. Oh ya. Gozen. Gozen kuji desu. Hai, betul sekali, Haesang. Oke, udah benar ya. Jam 9 pagi. Boleh yang terakhir, nomor 4 ke Sekarsang lagi. Bentar. Rosang. Baik. Tuh. Bentar. Oh ya, silakan. Agak Nggak lupa. apa-apa. Rosang seru ka? Rosang Zerusu. seruzu. Ya, Rosan Zerusu. Ini Zerusu. Los Angeles ya. Oh, Mungkin oke. agak susah emang bahasa Jepang. Boleh lanjut lagi. Oke. Rosan seruzu wa ima nanji desu ka? Hai. Mana tuh Rosan? Oh itu. Kalau gue berarti jam 1 tuh berarti ini 1 siang ya berarti Sensei ya? Pagi. 1 pagi ya berarti ya? Ya. Berarti gogo. Kalau gogo sore. Goseng berarti. Ya, betul. Goseng ichi Ya, ichi. desu. Hai, betul. Oke. Oke, minasang udah betul semua ya. Jadi untuk waktunya ini mungkin kita belajar tentang gogo sama goseng ya, perbedaannya. Mungkin
sama latihan ini, jadi minasang lebih paham lagi penggunaan gugu sama gozeng gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke latihan selanjutnya nih, apa ya? Sebentar. Untuk contohnya ini yang lainnya, kyo. Kyo wa nanyobi desu ka? Terus dijawabnya kayobi desu. Nah, ini lihat kan ya, kelihatan ada tanda panah kyo. Kyo itu kayobi hari ini. Jadi minasang tinggal cocokkan aja gitu. Kalau kan ini misalkan kayobi itu kan kyo hari ini. Nah, ini kayak misalkan asta, berarti ini astanya dari kyo itu hari apa. Jadi tinggal dicocokkan sama gambar yang ada di sini. Oke, gitu ya. Mungkin boleh langsung ke nomor 1, Peisang. Sebentar Sensei, aku belum paham. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saya jelasin ulang lagi ya. Itu contohnya kan dari Kyo ya. Ya, kyo. Kyo itu yang kayobi. Jadinya Kyo wa nanyobi desu ka? Kayobi Ya, desu. kayobi Yang desu. pertama ini ashita. Ashita wa nanyobi desu ka? Hai, Ashita yang mana ya Sensei jawabannya? Faisang tahu arti dari asista apa enggak? Ashita lupa deh Sensei. Oke, nggak apa-apa. Asista itu artinya besok ya. Berarti Oh, oke, dari hari kayobi itu besoknya hari apa gitu. Oh. Mungkin kayak titik poinnya tuh dari hari ini, kyo, yang hari ini yang berarti hari kayobi atau Selasa gitu. Dari hari Selasa itu berarti besoknya Rabu ya? Ya, betul. Suiyobi desu. Hai, betul. Jadi kayak gitu ya. Ashita wa nanyobi desu ka? Pokoknya poinnya kita lihatnya dari kayobi ini ya, dari yang ada panahnya ini, kyo. Ashita kan ashita besok. Besoknya hari apa? Berarti lihatnya ke sini. Tadi Rabu, suyobi, kayak gitu. Oke. Jadi ini kayak apa ya? Pola kalimatnya kan ini wa nanyobi desu ka. Jadi yang diganti itu kyo-nya aja gitu nanti. Dari nomor 2, 3, sama 4 itu tinggal masukin ke yang kyo ini gitu. Ya. Boleh lanjut lagi. Sekarsang berarti ya nomor 2. Silakan. Tadi kan ini kaiga ya. Kaigi. Kaigi. Oke. Ya. Kaigi wa nanyobi desu ka? Hai. Kaigi itu apa ya? Saya lupa. Kaigi itu rapat. Oh, rapat. Ya. Itu tuh. Kingkyo. Ya, berarti yang ini ya, Kingkyo Ya. ini. Ya, betul. Kingkyo desu. Ya, betul ya. Kinyobi desu. Oke, bagus. Karsang, berarti lanjut lagi ya. Kita ke nomor 3. Boleh, Feisang. Yang nomor 3, shiken wa nanyobi desu ka? Hai. Shiken itu yang mokuyobi desu. Hai, betul. Ya, mokuyobi desu. Shikeng itu ini ya, ujian atau tes. Jadi benar ya, ini kelihatan lagi tes hari Kamis. Boleh yang terakhir berarti nomor 4 langsung Sekarsang.
Yasumawa nang yobi desu ka? Yasumi ya. Yasumi, oh ya, Yasumi. Yasumi wa nang yobi desu ka? Hai. Berarti yang ini bukan sih? Wait, Hai, betul. doyobi. Hai. Doyobi desu. Ya, betul. Oke. Udah semua ya ini. Jadi apa namanya, kita lihat dari waktunya ya, dari Kayobi, dari Kyo gitu poin utamanya. Jadi binasang nanti tinggal lihat aja ininya, Yobi des gitu. Oke. Ini kayaknya nomor 4 harusnya ada 1 hari lagi nih, jadi ada 2 untuk Yasuminya. Tadi apa tuh yang pola kalimat yang Dan itu bukan. iya yang pakai dan itu. To itu ya. Iya, betul. Berarti jawaban itu kan berarti Nichiobi to gitu ya tadi. Iya, betul. Nichiobi to doyobi desu. Hai, betul ya. Mungkin kebalik kali ya. Doyobi to nichiobi desu. Nggak apa-apa, tapi udah benar kok. Oke. Seenggaknya minasang udah paham mungkin ya tentang apa namanya, penggunaan pola kalimatnya gitu tentang hari ini. Oke. Mungkin ini yang ini ya tentang waktu jam. Contohnya Ginkgo. Di sini dari jam 9 sampai jam 3 ya. Terus diubah kalimat yang ada di sini. Ini contohnya Ginkgo wa nanti kara nanti made desu ka? Berarti awalnya nanya dulu ya. Ini banknya ada di jam berapa nih bukannya. Terus langsung dijawab. Jekara sangji made gitu. Jadi ini pakai pola kalimat yang tadi ya, yang kara sampai made. Sebentar ya minasang ada tuh lagi. Hai minasang, maaf ya tadi tinggal dulu di telepon.
Ini karena udah jam 8:30, mau lanjut dulu yang nomor 4 sampai habis atau mau lanjut besok? Mau lanjut Kamis aja. Kamis aja nggak apa-apa, Sensei. Oke, berarti buat sekarang kita sampai ini dulu ya. Sampai nomor yang 3 ini dulu, berarti Kamis nomor 4. Sampai beres gitu ya. Lanjutin ya. Mungkin, Minasang, tapi punya PDF ini nggak? Udah dikasih belum? Ada saja. Sensei. Oke, mungkin sambil nunggu minggu depan, sambil nunggu Kamis besok, Minasang boleh sambil isi dikit-dikit gitu ya. Ini apa namanya soalnya gitu. Jadi nanti pas di kelas selanjutnya bisa langsung jawab gitu. Sekalian belajar juga review. Oke, kalau gitu berarti kelasnya sampai ini sampai sini dulu ya. Sampai sini ada yang mau dulu nggak? Tapi kalau nggak ada, berarti tutup aja ya.